Nek, Indah, berangkat dulu ya. Nenek juga mau ke Jogja. Sampai kapan? Ya, sampai kamu sebelum ulang tahun juga nenek udah pulang. Ya udah, Indah pamit. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti lo di rumah sendirian dong, dah? Ya iyalah. Bisa aja kagak nginep dong. Ngaco lo, bisa dipecat gue sama nenek gue jadi cucu. Lebay lu. Apaan sih? Kuret ah. Gue dulu. Fir, gue duluan. Kan gue yang kebelet duluan, Fili ah. Beli. Fir. Fili. Fir. Apaan sih? Bisik deh. Kenapa sih? Tuh ibu-ibu itu dari sini. Ibu itu lagi. Banyakan ngayal deh lo. Siapa yang ngayal sih? Nah, lagian mana bisa sih tuh ibu-ibu masuk ke dalam sekolah? Sedangkan tuh pintu gerbang ya dikunci dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Mau masuk dari mana dia? Hayalan lu doang kali. Hayalan dari mana sih, Firly? Lagian aneh aja. Masa cuma lu doang sih yang bisa lihat? Udah, yuk. Ya, Gue duluan ya. oh ya, nanti jadi kan? Kamu kenapa sih kok tegang gitu? Aku ngeliat ibu itu lagi. Ibu itu lagi? Di mana? Di situ. Aku ngeliat apa-apa kok. Ya, tapi tadi dia berdiri di situ. Udah ya. Tuh barangnya gimana tuh kondisinya? Ini 99% mbak, bagus. Nih, lagian nih mbak, banyak cewek yang menggunakan handphone ini mbak. Kameranya masih bagus, Kak. Sini mbak, boleh dicek dulu. 1, 2, 3. Oke. Belit. Halo, Nek. Ini nomor Indah yang baru ya. Kemarin Indah beli handphone dari hasil tabungan. Nenek kapan pulang? Oh gitu. Ya udah, oke. Bye. Halo? Apaan sih kamu nggak sabaran banget? Ya, aku kan pengen lihat hasil kamera foto kamu kayak gimana. Dasar nggak jujur. Nggak jujur. Nggak jujur apaan? Bilang aja kamu kangen sama aku, makanya minta foto. Apaan sih kamu? Udah deh, mendingan cepetan kamu kirim fotonya. Ya udah bentar.
Halo? Gimana hasilnya? Bagus nggak? Kamu di rumah lagi sama siapa? Sendiri. Kan mama sama papa sama nenek lagi di Jogja. Terus Mbak Pruska sekalian pulang kampung. Kenapa emangnya? Gak apa-apa. Jadi gimana fotonya? Bagus toh nggak? Iya, bagus. Seneng dong. Berarti udah nggak kangen lagi. Iya, aku seneng. Apaan sih kamu? Kenapa sih? Kamu serah gitu udah. Mau tidur kalau gitu. Bye. Indah, Indah. Dah, ntar sore anterin gue cari kado yuk di mall. Ya ampun, gak usah repot-repot kali ulang tahun gue emang 2 minggu lagi. Gak perlu cari kado sekarang. Pede banget sih lo jadi orang. Gue tuh mau cari kado buat nyokap, bukan buat lo. Ya mana gue tahu kali aja kalau mau nyari kado buat gue. Indah, Indah. Apa sih Gak? Coba lihat foto yang semalam kamu kirim ke aku. Apaan sih? Coba lihat. Kok gak ngasih tau aku sih semalam? Aku tuh khawatir kalau misalkan aku kasih tahu ke kamu, nanti kamu malah ketakutan gimana? Terus kalau aku ada apa-apa gimana? Dah, dah. Keren editannya. Itu bukan editan, monyol. Maaf, Bu. Ini asli. Serius. Kamu udah di parkiran? Oke. Udah. Aldo udah di parkiran? Ya udah. Lo duluan aja deh. Lu gak jadi ikut bareng gue? Udah lo duluan aja. Beneran dah. Iya, gue gak mau ngebulok. Udah sana. Apaan sih lo? Cabut. Makasih ya dah. Bye, hati-hati lo. Loh, Indah mana? Katanya dijemput sama Arga. Kenapa nggak bareng aja sama kita? Ya biarin aja kali, terserah Indah. Oh ya, Fir, kamu udah tahu belum? Soal hantu yang di handphone Indah. Apaan sih kamu kenapa jadi ngomongin hantu? Udah cepetan jalan. Enggak, ini serius. Karena hantu itu menurut aku, itu... Sekali lagi kamu ngomongin hantu, aku turun. Iya, enggak. Dan pulang. Halo, Ndah. Halo, Gak, kamu di mana? Aku lagi di jalan mau pulang. Ini bentar lagi sampai. Kenapa emangnya? Ikut aku dong. Kamu masih di mall? Iya, Firly sama Aldo balik duluan soalnya. Sekarang kamu di mana? Di food court aja ya? Yaudah, kamu tunggu di situ. Jangan kemana-mana. Sekarang aku TW. Oke, bye.
Indah, maafin aku, Indah. Aku nggak tahu tiba-tiba motor HP aku lobet dan motor aku juga mogok di Terus sana. gak ada usaha lain buat jemput aku? Aku itu udah ngedorong motor aku sampai ke mall dan sampai sana mallnya udah tutup. Kamu tau gak? Kalau kamu jemput aku semalam, itu hantu gak bakal nongol lagi. Indah, aku tuh udah berusaha ngejemput kamu. Dan sampai sana aku udah cari kamu kemanapun dan aku nggak ketemu sama kamu. Yaudah sekarang gini, aku minta maaf. Ya? Udah. Ini semua tuh salah gue. Coba kalau semalam gue nggak ninggalin Indah, nggak bakal begini kejadiannya. Indah, maafin aku, Indah. Udah gak, biar gue yang nenangin. Gak, gua ada ide. Ayo, sekarang ikut gua. Orang yang tinggal di rumah ini, ilmunya sangat sakti. Bahkan dia bisa ngeliat ke alam gaib sekalipun. Yaudah, kita masuk. Tunggu. Kita tunggu sini aja ya. Firly, kamu ikut dong. Apalagi Indah. Dia harus ketemu langsung sama orangnya. Ya udah, kalau gitu Indah aja yang turun, aku tunggu sini. Firly. Pemilik handphone ini meninggal dengan tidak wajar. Arwahnya penasaran. Jadi, Bah, hantu yang selama ini datengin Indah, pemilik handphone itu. Iya, Terus, supaya hantu itu gak muncul lagi, gimana caranya, Mbah? kamu yang akan mengendalikannya. Gue nggak tahu kenapa Bah Tirto bilang kalau Indah yang bisa mengendalikannya. Maksudnya apa coba? Mungkin ini semua ada hubungannya sama lu, Indah. Indah, lu punya saudara yang belakang-belakangan ini baru meninggal. Atau lu bisa ngelihat hantu. Ngapain sih di sini? Dia siapa, Ndah? Ibu itu. Di mana, Indah? Itu di situ. Udah, lu jangan nakut-nakutin dong. Siapa juga sih yang nakutin? Tapi di situ nggak ada siapa-siapa, Ndah. Ibu-ibu itu di situ. Indah, coba lihat handphone kamu. Apa sih? Di sini. Kali aja, kalau pakai kamera handphone kamu, hantu itu bisa kelihatan. Gak ada siapa-siapa. Gak ada. Indah. Ini foto siapa?
nggak tahu. Kamu beneran nggak tahu siapa dia? Nggak tahu ini siapa. Coba. Ini pasti pemilik handphone ini. Kalian inget gak? Waktu itu Mbah itu bilang apa? Kalau pemilik handphone ini arwahnya lagi gentayangan. Indah, kamu harus buang handphone ini. Apaan sih kamu? Kamu inget kan kata Mbak Tirto? Dia bilang kalau kamu yang bisa mengendalikannya. Mungkin maksudnya kamu yang harus buang handphone itu. Gak. Dia datang lagi. Ibu itu lagi. Bukan, hantu itu. Nggak sengaja aku buka menu kamera, terus tiba-tiba dia muncul. Sorry Indah, kayaknya kamu emang harus buang handphone ini. Apaan sih, aku nggak mau. Ya tapi gara-gara handphone itu kamu digangguin terus. Kamu bisa kok pakai handphone aku. Enggak. Coba lihat teman kamu. Mau kamu buang? Enggak, aku cuma pengen lihat foto perempuan itu. Ini foto seragam SMU Bakti Nusa. Sorry, Mau nanya dong. kalian kenal sama cewek ini? Bukannya dia hilang? Hilang? Iya, dia namanya Ayu, tapi gua nggak tahu nama lengkapnya. Setahun yang lalu dia tiba-tiba hilang. Maksudnya meninggal? Nggak tahu juga sih. Polisi juga udah nyari-nyari, tapi gak ketemu-temu. Terus kalian tahu alamatnya? Assalamualaikum. Sepada. Kayaknya nggak ada orangnya deh. Dengan kita pulang aja yuk. Really? Tapi serem banget. Pintunya kebuka. Ayo kita pulang aja yuk. Kita masuk. Oke, kita masuk. Guys, lihat.
Ibu-ibu yang sering muncul di sekolah. Dia orangnya. Terus hubungannya ibu itu sama Ayu apa? Oke. Kita harus bawa foto ini, terus kita tanyain keluarga sebenarnya siapa ibu-ibu itu. Ya? Kita nggak bisa bawa orang-orang tanpa izin. Indah, kita coba nanya. Sebenarnya siapa ibu-ibu itu? Gue setuju. Maaf kalau kami lancang. Tadi kami udah ketok pintu. Tadi juga kita udah ucap salam, tapi nggak ada yang jawab, Bu. Kami datang ke sini cuma mau tanya, apa benar ini handphonenya Ayu? Maaf, kami datang ke sini cuma pengen ketemu sama Ayu. Ayu sudah tidak ada. Maksudnya Ayu udah meninggal. Mbak Tirto bilang Ayu udah meninggal dan arwahnya gentayangan, Bu. Ayu belum meninggal. Pergi kalian dari sini. Pergi. Guys, banyak berita soal Ayu di sini. Serius lo? Lihat. Nih. Kita harus copy semua berita ini, terus kita kasihin ke Mbah Tirto. Gimana? Gue setuju. Buat apaan? Ya kali aja Mbak Tirto itu bisa nerawang dan kita bisa dapetin informasi dari dia. Untuk apa lagi sih? Kok buat apa lagi sih? Ya jelas lah kan ini semua kan untuk Indah. Biar Indah nggak digangguin lagi sama hantu Ayu. Ya maksud gue gini loh, kalau ibu kandungnya Ayu sendiri aja nggak tahu Ayu tuh udah meninggal atau belum, apalagi orang lain. Percuma kita nanya-nanya. Firly, nggak ada yang percuma. Jadi kita harus bawa ini semua ke Mbah Tirto supaya dia bisa terawang siapa di balik ini semua. Malam satu suro, dukun santet itu membunuh perawan yang lahir pada malam satu suro untuk meningkatkan ilmu hitamnya. Dukun santet? Siapa dukun santet itu, Mbah? Darah korban digunakan untuk mencuci keris kesaktian. Tapi Mbah, kenapa arwah Ayu selalu datengin Indah? Arwah Ayu bisa bersemayam dengan tenang
setelah dia mendapatkan korban. Dia terus mencari perawan yang lahir pada malam 1 Suro untuk menggantikan posisinya. Indah. Halo, Indah. Kamu kenapa, Indah? Takut. Lahir malam 1 Suro. Hah? Halo? Halo, Indah. 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 Halo? Siapa ini? Dah. Ntar lagi gue ulang tahun. Ntar lagi gue mati. Indah, aku janji kalau kamu gak akan jadi korban. Tapi kamu tahu sendiri kan hantu itu harus bunuh aku supaya Chris itu bisa dicuci pakai darah aku sama dukun santet. Indah, kamu mesti percaya sama aku kalau kamu gak akan jadi korban berikutnya. Hantu itu harus berhadapan sama aku. Ya, Indah, Firly, lihat nih.
Di sini dibahas soal krisis awan. Krisis awan ini di Indonesia cuma ada 2. Dan krisis awan ini harus dicuci dengan darah perawan yang lahir pada malam 1 Suro. Dok, kalau soal itu gue udah tahu dari Mbak Tirto. Tapi kan Mbak Tirto nggak ngasih tahu kalau keris itu bisa membunuh pemiliknya. Kita harus cari tahu siapa dukun santet itu. Mbak Tirto, dia pasti tahu. Ya udah, sana aja sekarang. Ya udah, cepat. Yuk. Mbak? 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 Permisi. Misi Mbak. Mbak? Kayaknya nggak ada orang deh. Mbak. Mbak. Guys. Ya. Ya. Nenek lu kapan pulang dah? Tadi sih sebelum ulang tahun juga udah balik. Apaan dah? Ibu itu datang lagi, Fir. Lo tunggu sini ya. Dah. Pak, jangan Pak, udah keluar. Ibu! Bu! Bu, Ayu udah meninggal. Ayu dibunuh sama dukun santet dan arwahnya sekarang penasaran. Dan Ayu sekarang membunuh perawan yang lahir di malam 1 Suro untuk menggantikan posisinya. Saya sudah tahu. Dan sekarang dia akan membunuh kamu. Itulah sebabnya saya selalu datang ke sekolah. Saya mau menjaga kamu agar Ayu tidak membunuh kamu. Terus saya harus gimana, Bu? Mulai sekarang kamu harus hati-hati. Dan kapanpun kamu memerlukan sesuatu, Ibu akan datang. Tepat di malam 1 Suro nanti, saya akan menjaga kamu agar Ayu tidak membunuh kamu. Makasih, Bu. Banyak banget dukun santet di internet. Gue bingung. Gue bingung siapa dukun santet yang sebenarnya yang punya keris kesawan itu. Dok, mendingan kita fokus dulu ke hantu Ayu. Maksud lo? Maksud gue, yang jelas di depan mata, hantu Ayu itu bisa muncul di handphonenya Indah. Kita harus selesaiin itu dulu. Ya udah, kita buang aja handphone Indah.
liatin deh. Handphonenya deh. Semoga hantu itu nggak muncul lagi. Heran deh kenapa itu hantu masih suka datang lagi. Padahal kata Mbak Tirto kan gue yang ngendaliin, handphone juga udah gue buang. Tuh hantu masih nongol. Terus kalau misalnya hantunya nongol terus-terusan gimana? Gini aja Dinda, mendingan untuk sementara kamu tidur di rumah Firly aja dulu. Hah? Kenapa harus di rumah gue? Lu mau mindahin hantunya ke rumah gue? Firly, sorry dah, bukannya gue nggak mau nerima lu di rumah gue. Tapi nanti kalau tuh hantu ikut ke rumah gue terus betah gimana dah? Udah nggak apa-apa. Oke, ini aja deh. Mendingan kita semua tuh nginep di rumah Indah, gimana? Gue juga. Semuanya. Udah, si Aldo sama si Arga kenapa nggak tidur sini aja? Mau ngaco ya? Nenek gue tahu mereka ada di sini aja bisa marah apalagi nginep di kamar kita. Iya juga sih. Ngapain lo? Mau ngasih selimut? Biar gue aja yang nganter. Sekalian mau ketemu Aldo. Biasaan nggak punya pintu di rumah. Hantu di situ. Hantu di situ. Seriusan lo?
mau ngapain, Fir? Hah? Telepon Aldo. Telepon Aldo bukannya makan di sebelah? Gak ada. Gak, Firly telepon lagi. Jangan-jangan dia tahu kita keluar. Berangkat aja deh. Halo Fir. Halo, Dok. Kamu di mana, Dok? Aku lagi di minimarket sama Arga. Dok, kamu kesini buruan, Dok. Hantunya ada di sini, Dok. Ah, serius kamu? Ya serius, kamu buruan kesini ya. Iya, aku kesana. Kenapa, Dek? Gak, hantu di rumah Indah, Gak. Udah, kita tunggu luar aja ya udah. Hah? Ada. Anda, suara hantu itu. Ya, ayo udah keluar aja Anda. Ini di situ, Fir. Udah, please kita jangan kesini. Ayo kita ke situ. Kita sini aja dah. Enggak, gue mesti temu Nah. Ayo Fir. Ayo, ada gue. Fir, hantunya di sini, Fir. Nah, ayo kita pulang aja. Dia ada bisa, gue mesti ngomong sama hantunya. Gue nggak mau. Kalau nggak mau tunggu sini. Indah. Dah. Fir. Fir. Nah, buka pintunya, dah. Gue gak kunci pintunya sendiri, Fir. Indah! Indah! Gue tau banget nih posisi lu sampai bisa bunuh gue. Pintunya buka. Kamu tuh ngapain sih? Kamu niat gak nemenin aku? Kalau emang niat mending kamu pergi. Aku minta maaf. Minta maaf. Udah handphone lu dah. Itu handphone lu dah. Udah. Ayo kembalin handphone yang udah saya buang, Bu. Selama ini, Ayu pernah jenguk Ibu. Kalau Ayu nemui saya akan minta agar dia tidak mengganggu kamu. Atau kamu mau tinggal di sini sementara? Makasih, Bu. Saya disuruh jaga rumah sama nenek. Ingat saja. Saya pulang duluan ya, Bu. Halo, iya, Nek. Halo Indah. Nenek nanti sore pulang. Kamarnya dibersihin ya.
Pasti udah lama tuh kamar nenek nggak dibersihin. Iya, nanti Indah beresin ya. Jangan lupa oleh-olehnya. Iya. Ini Kris Kesawan. Yakin lo? Yakin banget. Pemilik Kris ini cuma 2 orang. Berarti nenek gue dukun santet itu. Dukun santet yang udah ngebunuh Ayu dan sekarang mau ngebunuh gue. Terus gue harus gimana? Bentar lagi nenek gue pulang, bentar lagi gue ulang tahun. Malam 1 Suro. Dok, lo yakin neneknya Indah itu dukun santet? Betul banget, Gak? Yang ngebunuh Ayu? Iya. Yang mau ngebunuh Indah? Iya, Gak. Tapi Indah itu cucunya sendiri loh. Gak. Untuk orang yang ilmu, mereka tuh nekat untuk ngelakuin apapun. Termaksud relain darah dagingnya sendiri. Tapi Dok, masih ada orang lagi pemilik Kris Kesawan itu. Mungkin aja dia dukun santetnya. Dan mungkin dia yang bunuh Ayu. Bener gak? Bener sih. Karena yang punya Kris Kesawan itu bukan 1 orang. Tapi enggak. Apa salahnya kita curigain neneknya Indah? Indah? Kamu nggak kangen sama nenek? Nenek memenuhi janji. Nenek pulang sebelum kamu ulang tahun. Kenapa Indah? Kamu kok kelihatannya tegang sekali, Nak? Gak apa-apa. Benar, nggak apa-apa. Kamu sudah beresin kamar nenek? Nenek punya kejutan buat kamu nanti ulang tahun.
Sudah, nenek beristirahat dulu ya. Halo, Ndah. Gak ada pulang. Aku takut. Nenek nggak bakal ngelakuin apa-apa ke kamu. Kamu gak ngerti posisi aku sekarang kayak gimana. Kamu tau gak barusan nenek tadi bilang apa? Apa? Nenek mau kasih kejutan malam nanti. Aku takut gak? Aku takut mati di malam satu suro. Indah, kamu tenang. Malam ini juga aku bakal nginep di rumah kamu. Jangan, nggak usah. Aku cuma mau jagain kamu. Aku cuma mastiin biar kamu baik-baik aja di situ. Kalau kamu ketahuan nenek marah. Aku bakal ajak Aldo begadang di depan rumah kamu. Kapanpun kamu telepon, aku ada di depan rumah kamu. Dok, lo kalau udah ngantuk mending tidur aja deh. Gue tidur di rumah aja. Gak. Ini tuh bukan malam satu suro. Tuh lihat tuh. Bulan nggak ada. Udahlah Dok, gue cuma pengen bikin Indah tenang kalau kita ada depan rumah dia. Terserah udah. Gue ikutin aja. Halo Ndah. Kak. Hantu itu ada di sini, Kak. Hah? Di mana? Dia lagi di kamar nenek. Ya udah sekarang aku ke rumah kamu ya. Jangan, nggak usah. Kamu di situ aja. Jangan tidur ya. Oke Ndah.
Aku gak akan tidur kok. Jangan matiin handphonenya. Ada apaan nggak? Hantu itu ada di kamar nenek ini. Oh, benar. Benar dugaan gue kalau dia tuh sekongkol. Maksud lo? Gak, gue pernah baca majalah. Di situ tertulis, hantu yang dibunuh pada malam satu suro, dia bakal sekongkol gak sama si pembunuh untuk menggantikan posisinya. Nek. Nenek. Mungkin yang bunuh nenek itu hantu Ayu. Gak mungkin. Hantu Ayu itu sengaja sekongkol sama dukun santet itu yang membunuh dia. Nenek Darmi belum tentu pembunuhnya. Berarti ada dukun santet lagi yang sebenarnya yang bunuh Ayu. Iya. Lo kan pernah bilang kalau pemilik Rizky Sawan itu pemiliknya ada 2 orang. Tapi belum tentu pemilik itu dukun santet. Kita harus cari tahu siapa dukun santet sebenarnya. Jangan-jangan dia yang ambil kerisnya. Waktu kita tinggal hari ini. Besok Indah udah ulang tahun. Biar gue aja yang buka. Saya mau ketemu Indah. Silakan Bu. Indah, saya turut berduka. Kamu harus tabah. Boleh saya bicara berdua dengan Indah? Ya, biar. Kejadian ini sama persis dengan kejadian yang saya alami. Maksud itu? Sehari sebelum Ayu meninggal, nenek Ayu juga meninggal. Dan saya yakin yang membunuh adalah hantu yang kemudian membunuh Ayu. Mati gue. Kamu tidak usah takut. Saya sudah berjanji akan menjaga kamu. Dan malam satu suro nanti, saya akan menjaga kamu terus dan akan menghalangi Ayu agar tidak membunuh kamu. Nanti malam, kamu ke rumah saya. Tapi jangan kasih tahu teman-teman kamu. Ayo dong dah. Ayo dong dah.
Aldo. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya sama Indah malam ini. Aku juga berharapnya kayak gitu. Harga, Fir. Angkat, Bu. Halo, Ga. Dok, dari tadi sore gue ngubungin Indah tuh nggak bisa-bisa. Maksud lu nggak aktif, Ga? Iya. Telepon rumahnya juga nggak diangkat-angkat. Dok, gue khawatir banget Indah kenapa-napa, Dok. Sekarang lu di mana? Gue di kafe nih sama Firly. Kita ketemuan di rumah Indah. Iya, iya, Ga. Kita ke sana. Oke. Fir. Dok, gimana lu udah ketok pintunya? Udah berapa kali, tapi nggak ada yang jawab, Ga. Oke, kita dobrak pintunya. Ga, ini udah malam, Ga. Gue takut warga pada datang. Udah nggak apa-apa, gue khawatir. Ya, yuk. Fir, bentar ya. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Enggak, lu suarain aja. Oke. Dah. Indah. Indah. Dah. Udah nemuin. Malam 1 Suro. Iya, sekarang malam 1 Suro. Malam ini juga dia ulang tahun. Apa jangan-jangan dia ke rumah ibunya Ayu? Iya bener. Kita cek aja ke sana. Yuk. Indah, kamu lihat Ayu? Dia sudah ada di sini. Dan dia menginginkan kamu. Kita harus gimana, Bu? Kita harus melakukan ritual, Indah. Ayo. Meskipun Ayu adalah anakku, aku tidak akan pernah membiarkan kamu yang tidak bersalah dibunuh oleh rohnya. Pejamkan matamu. Biung sirap kaningan engkau tulungono
Kayak kita kesasar deh. Hah? Ntar dulu. Tapi gue yakin tempat ini nggak jauh dari rumahnya Ayu gak? Dok, itu suara Indah. Maafkan ibu. Tiung sirong aningan tipi. Engkau tolong menolong awakku kecemplung warik. Kulakepan usmeh pecah. Dah, bangun dah. bangun dah. Dah, dah, sadar dah. Dah. Mana? Sekarang kamu lagi di rumah Ayu. Hei. Dah. Pelan-pelan enggak? Biar dia masih lemes. Dah. Hei. Udah. Kita bawa keluar ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Dev. Ini keris Buratmi dan ini keris nenek kamu. Aku nemuin keris nenek kamu ada di rumah neneknya Ayu. Jadi yang bunuh nenek Buratmi. Iya. Yang bunuh Ayu juga Buratmi. Kalian tahu ini semua dari mana? Dari album ini.
Album ini kita temuin di rumahnya Ayu. Isinya foto-foto korban Bu Ratmi. Selama ini Ayu ngelindungin gue. Dia gak mau gue jadi korban.